Presiden Kolombia saat ini, Gustavo Petro, merupakan seorang mantan pemberontak yang menghabiskan 2 tahun di penjara sebelum beralih ke dunia politik. Gustavo terpilih sebagai presiden baru Kolombia pada Minggu 19 Juni 2022 setelah memenangi 50,49% suara pada putaran kedua dengan 99,7% suara dihitung. Ia menang melawan Rodolfo Hernandez, seorang pengusaha kaya raya setelah masa kampanye yang menegangkan. Namun, sebanyak 10,5 juta orang dari 50 juta populasi Kolombia menentang pemilihan Gustavo Petro di putaran kedua. Bagaimana profil Gustavo Petro hingga terpilih menjadi presiden Kolombia? Gustavo Petro adalah wali kota Bogota pada tahun 2012 sampai 2015 yang diwarnai berbagai kontroversi. Gustavo mendapat banyak kritik sebagai wali kota atas rencana menasionalisasi pengumpulan sampah yang berujung kacau. Ayah 6 anak ini dipandang sebagai orator yang baik meskipun belum tentu karismatik. Ia sangat menyukai peta dan sering menggunakan media sosial. Lahir dari keluarga sederhana di pantai Karibia, Kolombia, Petro menganut politik kiri saat remaja. Setelah kudeta tahun 1973 di Chile, menggulingkan Presiden Salvador Allende yang Marquis. Gustavo ditangkap oleh militer pada tahun 1985 dan mengaku disiksa, kemudian menghabiskan hampir 2 tahun di penjara atas tuduhan senjata. Ia dibebaskan pada tahun 1990, kemudian menjabat sebagai legislator majelis rendah, senator, dan wali kota. Para kritikus Gustavo Petro menggambarkan ia sebagai populis radikal yang akan membawa keruntuhan ekonomi seperti Venezuela. Di negara dengan tradisi pembunuhan politik, Gustavo Petro tidak asing dengan ancaman pembunuhan. Ia akan membuka kembali negosiasi dengan kelompok gerilya terakhir Kolombia, ILN, dan berusaha membongkar perdagangan narkoba secara damai. Gustavo Petro sejauh ini telah menjalankan misinya untuk mengatasi perubahan iklim yang agak kontroversial dengan menghentikan eksplorasi minyak mentah secara bertahap, meski itu adalah pendapatan utama bagi Kolombia. Ia juga dituduh memainkan permainan berbahaya karena sering mengungkit potensi penipuan menjelang hari pemungutan suara pada Minggu 19 Juni 2022.